yang Allah sebutkan dalam ayat ke-17 dari Al-Imran ini, kata Allah, as-sabirina was-sadiqin wal-qanitina wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar. Yaitu, saya ulang lagi, yang pertama adalah untuk supaya iman kita itu sempurna, itu dengan kesabaran, kemudian dengan kejujuran, kemudian dengan ketaatan, kemudian dengan membelanjakan harta dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir sekalian, kita memohon berdoa kepada Allah, melatih diri kita di setiap ujung malam. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat yang saya hormati, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pada pertemuan sebelumnya kita ada menafsirkan ayat yang ke-14 dari surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal haras, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Diperhiaskan bagi manusia itu kecintaan, kesukaan untuk memiliki harta, ya, seperti an-nisa, perempuan atau wanita, wal banin, anak laki-laki, wal qanatir muqantarah, berpikul-pikul atau harta yang banyak, minadh dhahab wal fiddah, yang terdiri dari az-zahab, emas, wal fiddah, perak, wal khayl musawwamah, kuda peliharaan yang diasuh, wal an'am, binatang ternak, wal haras, sawah ladang. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kata Allah, kesemua yang disebutkan Allah di dalam ayat ke-14 ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalika mata'ul hayatid dunya, yang demikian itu adalah mata al-hayatid dunya, mata'ul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Itulah dia perhiasan. Jadi perhiasan ini adalah barang yang elok. Barang yang tidak elok tidak boleh atau tidak bisa dijadikan perhiasan. Yang elok sajalah yang bisa dijadikan perhiasan. Di antaranya tadi sudah kita sebutkan dan kita tafsirkan satu persatu pada pertemuan sebelumnya. Jadi hadirin sekalian,
seperti baju yang kita pakai itu perhiasan, jam yang kita pakai juga adalah perhiasan. Apa saja yang kita pakai itu merupakan perhiasan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Kahfi itu disebutkan bahwa Allah akan menguji siapakah di antara yang terbaik, amal yang terbaik di antara hamba-hambanya itu. Contohnya hadirin sekalian, sawah dan ladang. Bagaimana cara kita mendapatkan sawah dan ladang itu? Atau perniagaan, contohnya kita berjual, tentu ada tempatnya, ada tempat kita berjualan itu. Itu perhiasan juga. Tempat kita berjualan itu perhiasan. Oh, lagak tempat jualannya, perhiasan. Tetapi bagaimana cara kita mendapatkan tempat itu? Allah akan uji. Ada yang elok, ada yang tidak elok, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara makna dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu merupakan perhiasan, semuanya perhiasan. Ya, perhiasan. Dan perhiasan yang paling elok itu adalah perhiasan di dalam, bukan di luar. Di dalam. Terkadang yang nampak elok itu di luar, padahal perhiasan yang elok, yang cantik itu adalah perhiasan di dalam batin kita itu. Dengan cara apapun, yang paling elok itu adalah perhiasan yang ada di dalam batin kita, ruhaniyah kita. Maka kata Allah, wallahi innahu hasanul ma'ab, tempat yang kembali yang baik itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin dan hadirat sekalian, kata Allah sambungan dari ayat ke-14 ini, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, katakanlah, a'unabbi'ukum, sukakah ku ceritakan kepada apa yang lebih baik daripada hal yang demikian. Kata Allah, lilladzina taqaw 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ada wanita atau perempuan, ada anak laki-laki, ada emas dan perak, ada kenderaan, ada binatang ternak, kemudian ada sawah dan ladang. Ini harta yang luar biasa. Kata Allah, Allah katakan kepada Muhammad untuk dikatakan, diceritakan, sukakah engkau kuceritakan apa yang lebih baik dari hal yang demikian itu? Lebih baik dari harta-harta yang Allah uji kita itu. Apa dia? Di sisi Allah itu, kata Allah, jannatun tajri min tahtihal anhar. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, ternyata ada yang lebih baik dari segalanya itu. Itu hanya contoh saja, perempuan, anak laki-laki itu contoh saja. Ada yang lebih baik rupanya dari itu, rupanya bagi orang-orang yang bertakwa itu. Ini bagi orang yang bertakwa. Ada yang lebih baik. Apa dia? Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Jadi bagi mereka itu yang baik itu adalah jannat. Apa dia? Jannat itu adalah surga-surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, dan mereka kekal abadi di dalamnya. Jadi tidak ada arti apa-apa perkara-perkara yang kita sampaikan tadi. Jadi adanya perempuan, adanya anak laki-laki dan lain-lain itu hanya semata wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kejar itu adalah keridhaan Allah. Jadi ada yang lebih baik lagi. Kata Allah, jannatun tajri min tahtihal anhar, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah dia, amallah dia, beramallah kita. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa azwajun mutahharah, dan istri-istri yang suci. Wa ridwanu minallah, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, harta ini dia menggelisahkan kita, dibuatnya kita gelisah.
semakin banyak harta yang kita punyai, semakin banyak harta yang kita miliki, semakin gelisahlah kita. Makanya apabila kita disuruh memilih antara harta dan ilmu, yang kita pilih itu adalah ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu menjaga kita, sedangkan harta kita yang menjaganya. Semakin banyak harta deh, semakin poning kita menjaganya. Makanya hadirin dan hadirat sekalian, Rasulullah SAW meninggalnya akhir tidak punya harta. Demikian juga dengan para sahabat beliau, para sahabat yang mulia-mulia itu. Lihatlah apa yang mereka tinggalkan. Padahal mereka kaya-kaya. Terkadang karena harta tak tentu makan minum. Tak tentu makan minum. Ika rumah ada kunci walau. Penuh banyaknya harta tadi, menggelisahkan, terkadang tidak tentu makan dan minum, bahkan sampai ke tahap tidak nyenyak pun tidurnya. Tidur pun tak nyenyak dia, karena kebanyakan harta. Boleh jadi begitu dia. Kenapa? Banyak tagihan pajak. Ya, tagihan pajak banyak rupanya. Sedikit pun banyak. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita hidup di kota-kota besar, tidaklah berlebihan ingin saya sampaikan di hadapan tuan-tuan dan hadirin sekalian. Hidup kita di kota-kota besar, berjalanlah kendaraan-kendaraan itu. Berjalan kendaraan itu. Yang kendaraan itu terkadang lain kawasan, lain keretanya, kata lain mobilnya itu, motornya pun lain dia. Dia tengok kawasan dia. Ada kawasan tu dia, kalau kawasan itu dia mobil itu memang hebat-hebat lah, Alphard, Wilfire dan lainnya. Ada kawasan tu kebanyakan kancil, kecil, Proton lah kata orang Malaysia, Proton, Pro 2 dan lain-lainnya. Kita sangka, kita ingat, sonang lah, rupanya tidak. Mungkin 80% itu mereka berjalan dengan hutang-hutang gitu, pajak itu. Kan gelisah. Orang menyangka sodap, rupanya tidak. Tapi orang mengejar perhiasan itu. Tapi macam mana cara mendapatkan perhiasan itu? Dengan segala cara supaya nampak dia indah di mata orang. Kita ni yang paling penting indah di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai ke tahap ramai dari hamba-hamba Allah ini perbudak oleh harta itu sendiri. Hadirin dan hadirat sekalian, di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa azwajun mutahharah, istri-istri yang suci. Perempuan di dunia ini macam manapun hebat dan cantiknya pasti ada cacatnya. Macam manapun hebat dan cantiknya pasti ada cacatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, apa yang lebih baik dari semua itu semuanya, kata Allah, adalah jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah. Surga, kemudian perempuan-perempuan yang suci, kata Allah, dan waridwan minallah. Apa dia? Keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Waridwanullahi akbar, dan keridhaan Allah itulah yang paling besar. Tidakkah kita ingat perkataan Rabi'ah, dimanapun aku ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun aku, kata beliau, ditempatkan oleh Allah atau Tuhanku, aku ridha. Dimanapun ditempatkan aku ridha. Terserah Tuhanku, asalkan Tuhanku ridha kepadaku. Ya, asalkan Tuhan ridha kepadaku. Mau ditempatkan di mana aku, terserah, tak menjadi persoalan bagiku, asal Tuhanku ridha kepadaku. Macam mana ridha?
beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah itu basir, maha melihat hamba-hambanya. Firman Allah seterusnya, hadirin sekalian, alladzina yaquluna rabbana, yaitu orang-orang yang mengatakan rabbana, wahai Tuhan kami, innana amanna, sesungguhnya kami beriman, telah beriman, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah segala dosa kami, wa qina azabannar, dan hindari kami dari azab neraka. Ini hadirin dan hadirat sekalian, ini adalah pengakuan orang yang beriman. Ia ingin merubah cara hidupnya, tidak lagi mengejar perhiasan dunia yang kita sebutkan tadi. Jadi mereka yang tidak mengejar perhiasan tadi, itulah orang-orang beriman tadi. Jadi ada komitmennya. Maksudnya adalah orang mengakui beriman ini adalah orang yang ingin berubah. Apanya berubah? Cara hidupnya. Dia tidak lagi mengejar perhiasan dunia yang disebutkan tadi. Inilah doa orang-orang yang beriman. Dan mengucapkan doa itu, hadirin sekalian, mengucapkan doa itu adalah mudah. Yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ini doa orang beriman, dan perlu kita ketahui bahwa doa ini mengucapkannya sangatlah mudah. Yang sukar itu adalah menyesuaikan diri dengan iman itu, ya, menyesuaikan diri dengan iman itu. Jadi ada 5 syarat, ya. Ayat seterusnya menceritakan ada 5 syarat yang harus dipenuhi oleh setiap hamba Allah supaya iman itu menjadi sempurna. Maka sambungan ayat berikutnya, firman Allah, as-sabirina was-sadiqin wal qanitina wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar. Jadi ada 5 ini, ya, ada 5 syarat yang harus dipenuhi supaya iman itu menjadi sempurna. Jangan mengaku saya sudah beriman. Iman itu mesti dipupuk, dan iman itu akan menjadi sempurna menurut ayat ini 5 syaratnya. Yang pertama, as-sabirin, sabar. Sabar ini sangatlah penting. Karena dia kalau tidak sabar, perjuangan iman itu akan patah. Perjuangan iman itu akan patah. Iman ini dia mesti dipelihara dia. Tidak boleh dibiarkan begitu saja, mesti dipelihara dia itu. Seperti bunga, mesti dipupuk dia. Dipupuk, disiam supaya dia tetap segar. Iman itu begitu. Iman itu yazid wa yanqus. Iman itu terkadang dia naik, terkadang dia turun. Kalau naik alhamdulillah, kalau turun takut kita. Kita takut berhenti napas kita di waktu iman kita itu turun. Hadirin dan hadirat sekalian. Jadi iman itu landasannya mesti dengan sabar. Tengoklah perjuangan hamba-hamba Allah yang saleh itu, tentang kesabaran mereka dalam mempertahankan iman itu, dalam mempertahankan iman itu. Umar bin Khattab yang tidak diragu lagi, beliau itu maktul, mati, dibunuh. Umar bin Khattab. Utsman bin Affan dalam beliau diceritakan mazbuhun. Mazbuhun itu mati disembelih. Ali bin Abi Thalib maktul juga, mati juga.
Jadi mempertahankan iman itu dia perlu kesabaran, dan mempertahankan kesabaran itu luar biasa hebatnya. Kalau kita lihat para pejuang Islam dalam pertahankan iman mereka itu luar biasa. Mereka berani mati dalam mempertahankan iman itu. Sejarah mencatat dan kita semua tahu tentang Bilal bin Rabah, hadirin dan hadirat sekalian. Bilal bin Rabah itu udah hampir mati, ditimpa dengan batu bosa, disuruh kafir kepada Muhammad, tapi beliau tetap mengatakan ahad, Allah itu Maha Esa, tunggal, satu. Berani. Jadi kesannya itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perjalanan Allah dari Palestina, dari Mekah ke Palestina ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, dan sebelum ke Sidratul Muntaha beliau masuk surga, masuk neraka. Itu Allah perlihatkan tentang keindahan surga, Allah perlihatkan tentang kedahsyatan azab neraka itu. Tapi ketika di surga, hadirin dan hadirat sekalian, Rasulullah itu mendengar terompahannya Bilal bin Rabah, padahal Bilal bin Rabah masih hidup waktu itu, masih hidup. Jadi mempertahankan iman ini, orang yang bertahan iman dengan kesabaran, balasannya luar biasa. Itu kalau kita ceritakan tentang penderitaan orang-orang yang bertahankan kesabaran, menderita itu mungkin dalam 5 menit, menderita ada yang setengah jam, menderita ada yang 1 jam, mungkin menderita ada yang berhari-hari, menderitanya berhari-hari, disiksa dia. Ditutup mukanya pakai kain, siapa pakai pelan-pelan. Tuh. Ditutup kain, mukanya pakai kain tipih. Disemprot pelan-pelan mukanya tuh. Akhirnya mati. Untuk apa? Memilih kematian demi pertahankan iman tadi, sabar. Apa balasannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, jannatun tajri min tahtihal anhar. Itu surga. Kemudian wa azwaju mutahharah, istri-istri yang suci, wa ridwanullah minallah, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu syarat pertama yang harus dipenuhi supaya iman menjadi sempurna, yaitu sabar. Dalam Al-Quran disebutkan as-sabirin. Yang kedua adalah was-sadiqin, yang jujur. Jujur membenarkan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dituntun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah di antara makna jujur tadi. Kemudian kata Allah wal qanitin, ya. Elok nama budak perempuan, elok ada anak perempuan qanitin namanya. Ya. Atau ditambah sikit nur qanitin. Al qanitin. Al qanitin ini artinya taat. Al qanitin ini taat. Taat apa? Taat mengerjakan perintah dan menjauhi yang dilarang. Ini dalam konteks sekarang ini, hadirin dan hadirat sekalian, kita sebenarnya dituntut sebetulnya dalam konteks sekarang ini. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ini ya. Kalau kita menyuruh kebenaran itu hal biasa. Kalau kita sembahyang saja itu mungkin tidak ada masalah, dia tidak akan menimbulkan masalah. Rajin gitu, jamaah di Nusah ini tak ada masalah. Dia tidak menimbulkan masalah. Rajin kita puasa juga tidak akan menimbulkan masalah. Tapi akan timbul masalah kalau kita menyuruh uang. Ya, kalau kita menyuruh uang, akan timbul masalah itu dia. Jadi syarat yang ketiga yang harus dipenuhi seorang hamba supaya imannya menjadi sempurna adalah al-qanitin wal qanitin, ya. Taat mengerjakan perintah dan menjauhi yang dilarang.
mendahulukan kehendak Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mesti begitu dia. Orang yang banyak mengaji tahu dia mana yang paling dahulu, mana yang dahulukan. Tentulah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang keempat adalah wal munfiqin, membelanjakan harta di jalan Allah kepada fakir miskin dan lain-lainnya. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kalau ada misalnya seperti ini, kalau dia menafkahkan hartanya, Tuhan, payah betul aku menafkahkan hartaku ini. Kenapa payahnya? Ada unsur-unsur rianya. Tak apa dah, buat aja dah. Kalau ada unsur rianya, buat aja tak apa. Karena ria itu juga pun ada manfaatnya. Jangan salah paham ya. Satu sisi ria itu tak boleh dia. Tapi yang buat ria itu ada manfaatnya. Di mana manfaatnya? Seorang hamba Allah membelanjakan hartanya, wakaf lah contohnya, dan wakaf itu diketahui oleh orang, bahkan pakai kwitansi lagi, ya, pakai kwitansi, dipamerkan lagi kepada orang. Jadi orang tahu dia telah berwakaf sekian juta. Orang bilang tak betul kerjanya. Kenapa? Dia berwakaf sementara orang ramai tahu tentang wakaf itu. Dia telah berbuat ria, dan ria itu akan menghabiskan amal tadi. Tunggu dulu. Kalau dia mewakafkan atau membelanjakan harta di jalan Allah, diberinya orang fakir miskin, fuqara wal masakin, contohnya 100 juta dibaginya, dan satu negeri tahu dia membelanjakan hartanya 100 juta untuk orang fakir miskin. Oh, dia ria, amalnya itu akan terhapus seperti debu di atas debu di atas batu diterpa atau dihujani, ditimpa oleh hujan, maka licinlah, tak ada amal, tak ada faedahnya. Tunggu dulu. Memang bagi kita menilai dia itu ria, karena dia mengasih uang 100 juta, uang tahu semuanya. Tapi tuan-tuan, puan-puan serta hadirin sekalian, orang-orang yang mendapatkan 100 juta itu macam mana? Senang tidak? Senang dia. Kita tak dapat, berkicau. Kita bilanglah dia ria segala macamnya. Tapi yang 100 juta itu disalurkan kepada orang-orang tertentu, dapatlah misalnya 100 orang. Itu 100 orang itu dalam solatnya, ya Allah, panjangkan umur orang yang bagi kami kau. Panjangkan ya Allah umurnya. Panjangkan ya Allah, sehatkan, murahkan rezeki, luaskan orang yang telah memberi kami rezeki ini, yang telah memberi kami duit ini 100 juta dibagi untuk 100 orang. Asal solat mereka teringat, ya Allah panjangkan umur sebulan nih, ya Allah panjang umur sebulan ini telah bagi tadi. Sebulan berikutnya dia beri lagi orang kaya 100 juta. Yang tak dapat berkicau lagi. Itu kojonya, tak ada guna amal itu dah. Itu dia. Tak guna amalnya. Karena ditulis di spanduk, di baliho kan dia. Yes, fulan min fulan telah memberikan bantuan kepada 100 juta. Satu kampung tahu bang. Tapi orang-orang yang mendapatkan bantuan tadi mendoakannya, lama-lama asyik didoakan, berubah dia. Yang tadi ria, hilang ria. Yang salah tu, yang tak pernah menafkahkan tadi. Itu dia. Jadi payah kita memang menghilangkan itu.
tapi senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pada akhirnya orang banyak berdoa. Nah, itulah hadirin dan hadirat sekalian, wal munfiqin, itu membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti memberi kepada fakir miskin. Tapi tahan-tahan ya tuh. Jangan salah paham pula. Ya, jangan salah paham pula. Oh, artinya boleh ria ke? Tidak boleh. Tak boleh dia, tak boleh dia. Oh, Ustaz tu boleh bilang kata. Ria ajalah. Yang salahnya tak ponah tu. Kemudian yang kelima hadirin sekalian, selain wal munfiqin, kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar, yaitu mohon atau berdoa di hujung malam. Itu kita untuk menyempurnakan iman tadi, begitu dia. Yang menurut ayat ini, wal mustaghfirina bil ashar, memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hujung malam. Itu untuk apa? Melatih diri sehingga menjadi kebiasaan bangun di hujung malam. Itu namanya bil ashar. Ya, ketika manusia tidur, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan sebagai latihan diri kita, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih iman kita menjadi sempurna. Yang terakhir hadirin sekalian, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi sesungguhnya dia itu adalah tiada Tuhan melainkan huwa, dia, wal malaikah, demikian juga para malaikat, demikian juga para malaikat, wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan demikian juga para ilmuwan, ya, orang-orang yang berilmu bahwa Allah itu adalah Maha Adil. Allah Maha Adil. La ilaha illa huwal azizul hakim, dan sesungguhnya, dan la ilaha illa huwal azizul hakim, tiada Tuhan melainkan dia Allah Subhanahu wa taala al-aziz, yang maha perkasa, kemudian al-hakim, yang lagi maha bijaksana. Sikit lagi hadirin sekalian, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah al-Islam. Alhamdulillah, kita beragama Islam, alhamdulillah. Makanya banyak itu hadirin dan hadirat sekalian, para penceramah itu dalam mukaddimah ceramah-ceramah mereka, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah berikan kita nikmat iman dan Islam. Dulu kita tak pernah minta, lahir Islam, alhamdulillah. Ini nikmat yang luar biasa. Dan kata Allah dalam ayat ini, sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Yang diridhai Allah itu tak lain dan tak bukan adalah al-Islam. Wa makhtalafa alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, dan tidak berselisih orang-orang yang telah diberikan kepada mereka itu kitab, kata Allah, illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, melainkan setelah datang kepada mereka itu adalah al-ilm. Jadi perselisihan itu datang setelah datang kepada mereka itu al-ilmu, ilmu pengetahuan. Jadi kenapa mereka berselisih? Baghyan bainahum, karena dengki sesama mereka, ya, karena dengki sesama mereka. Dan kata Allah, wa may yakfur bi ayatillah, dan sesiapa yang kufur kepada ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab, dan Allah itu, maka sesungguhnya Allah itu maha cepat hisabnya. Nah, jadi hadirin dan hadirat sekalian, inilah dia. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan, Allah berikan kepada kita kesehatan, sehingga kita dapat menyempurnakan iman kita. Kita pertahankan iman kita dengan 5 syarat tadi yang Allah sebutkan dalam ayat ke-17 dari Al-Imran ini. Kata Allah, as-sabirina was-sadiqin wal-qanitina wal-mufiqin wal-mustaghfirina bil ashar. Itu saya ulang lagi, yang pertama adalah untuk supaya iman kita itu sempurna, itu dengan kesabaran.
kemudian dengan kejujuran, kemudian dengan ketaatan, kemudian dengan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir sekalian, kita memohon berdoa kepada Allah, melatih diri kita di setiap ujung malam. Karena itu kan berikan manfaat kepada rohani kita dan jasmani kita. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah terima amal kita, Allah tempatkan bersama kita kelak bersama hamba-hambanya yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.